Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Fidianingrum. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang ingkar as-sunnah. Yang pertama, apa itu ingkar as-sunnah? Kata ingkar as-sunnah berasal dari kata bahasa Arab yankaro, berarti tidak mengakui dan tidak menerima baik di lisan dan hati, bodoh atau tidak mengetahui sesuatu. Arti terminologi yang pertama, paham yang timbul dalam masyarakat Islam yang menolak hadis atau sunnah sebagai sumber ajaran Islam kedua setelah Al-Quran. Yang kedua, suatu paham yang timbul pada sebagian minoritas umat Islam yang menolak dasar hukum Islam dari sunnah sahih, baik sunnah praktis atau yang secara frontal. Yang kedua, tokoh-tokoh munkir as-sunnah. Yang pertama, Taufik Sidki. Yang kedua, Rosyad Khalifah. Yang ketiga, Gulam Ahmad Parwes. Yang keempat, Qasim Ahmad. Dan berikut tokoh-tokoh munkir asal Indonesia. Yang pertama, Abdul Rahman. Yang kedua, Muhammad Irham. Yang ketiga, Ahmad Sutarto. Yang keempat, Naswar Syamsu. Kapan hal ini terjadi? Hal ini terjadi sejak masa sahabat. Di mana peristiwa terjadi? Di Indonesia, Malaysia. Di Asia Tenggara itulah banyak sekali melahirkan orang yang mempunyai pemikiran tentang paham ingkar as-sunnah yang sampai saat ini masih mereka pertahankan karena keyakinan tentang ingkar as-sunnah. Mengapa hal itu bisa terjadi? Karena mereka memiliki alasan bahwa sunnah itu dhoni atau dugaan kuat, sedangkan kita diharuskan mengikuti yang pasti atau yang yakin. Masalahnya tidak demikian, sebab Al-Quran sendiri meskipun kebenarannya sudah diyakini sebagai kamu Allah, tidak semua ayat memberi petunjuk hukum yang pasti, sebab banyak ayat yang pengertiannya masih dhoni. Bahkan orang yang memakai pengertian ayat seperti ini juga tidak dapat meyakinkan bahwa pengertian itu bersifat pasti atau yakin. Dan yang terakhir, bagaimana hal itu bisa terjadi? Muncul dan penyebaran ingkar as-sunnah atau ingkar hadis dengan latar belakang dan motif dalam batasan tertentu telah menjadi masalah tersendiri sejak zaman klasik hingga masa modern. Secara empirik, muncul dan berkembangnya komunitas pengingkar hadis tersebut telah menjadi salah satu faktor keresahan masyarakat muslim. Ini sebabnya mengapa kemudian oleh ahli sejarah Islam menamakan mereka sebagai ingkar as-sunnah, tidak dengan nama ingkar hadis. Mereka tidak menginginkan adanya hadis sebagai perkataan, perbuatan, dan ketetapan yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW. Dan mereka hanya mengingkari kompetensinya dalam hukum Islam. Hal ini disebabkan dari dulu mereka sudah meragukan metodologi modifikasi yang tidak menjamin kebenaran hadis yang beredar di kalangan umat Islam sampai saat ini benar dari Nabi. Sekian penjelasan saya mengenai ingkar as-sunnah. Apabila ada kesalahannya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.